Halo, welcome back to podcast Muda dan Berkarya. Masih muda, kata siapa gak bisa berkarya. Episode ke-6. Semoga semua orang yang dengerin ini lagi sehat selalu, dan juga keluarga kalian juga sehat semua. Sekarang untuk episode kali ini ada perubahan sedikit. Jadi sudah ada mic baru, jadi dengernya juga jauh lebih enak. Dan ada versi video juga yang Anda bisa cek di YouTube saya, Harbi Kurnia. Oke. Jadi hari ini saya mau coba omongin tentang satu topik. Topiknya tersebut adalah focus on the right things, not the small things. Oke. Jadi saya mau cerita dulu sedikit. Jadi dulu itu sekitar tahun mungkin 4-5 tahun lalu ya, pas saya lagi kuliah. Waktu itu saya ada join sebuah kompetisi nyanyi. Kompetisi nyanyi antar murid-murid sekolah saya gitu. Jadi itu ya ada banyak lah kontestannya dan puji Tuhan waktu itu saya berhasil maju ke top 10-nya. Nah jadi top 10-nya itu tuh bakal nyanyi di auditoriumnya kuliah saya dan ditonton banyak orang lah, ratusan orang. Nah jadi dari top 10 penyanyi-penyanyi itu bisa dibilang kita semua levelnya mirip-mirip lah. Kayak nggak ada yang sampai dewa banget, nggak ada yang sampai jelek gitu. Dan to be honest ya saya suaranya ya sedang-sedang aja, ya gak bagus tapi gak jelek. Nah, saya punya goal waktu itu. Tentu saja goal saya itu untuk menjuarai kompetisi nyanyi itu. Nah, tapi waktu saya berpikir seperti ini. Saya merasa suara saya itu biasa banget. Saya merasa suara saya itu gak ada lebihnya lah dibandingin mereka. Kayak saya merasa ada beberapa orang lain yang levelnya sedikit di atas saya. Nah, lalu saya akhirnya berpikir, saya muter otak gitu. Kayak gimana nih caranya supaya gue bisa menang ya, kalahin mereka gitu. Gimana gue kalahin yang orang-orang yang misalnya cewek-cewek cantik, yang suara bagus dan cantik, pasti dia kan punya nilai plus kan. Lalu ada juga yang misal bisa nge-rap, itu kan nilai plus. Ada juga yang ya jago nada-nada falset. Nah, lalu saya berpikir, waduh gimana caranya supaya gue bisa menang nih kalian mereka nih. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menyanyi sambil main gitar. Nah, saya merasa waktu itu kalau gitar itu, kalau saya nyanyi sambil main gitar, itu akan membuat saya mendapat nilai plus dari juri dan juga dari penonton-penonton yang voting itu. Nah, lalu ya udah saya latihan lah dengan nyanyi sambil main gitar. Saya pilih lagu yang bisa dibilang lumayan sulit dan main gitarnya otomatis juga lumayan sulit. Dan for info saya bukan pemain gitar hebat ya, saya pemain gitar yang biasa banget yang bisa dibilang kalau di levelnya itu kayak campfire gitaris yang kayak bisa main gitar buat nyanyi-nyanyi iseng sama teman-teman tapi bukan yang tipe yang kayak YouTube yang dewa-dewa gitulah. Nah, akhirnya saya fokus tuh latihan gitar sama latihan nyanyi. Nah, jadi waktu itu semua orang itu dapat coach. Jadi semua kontestan itu kita dapat satu coach. Nah, saya bilang nih ke coach saya nih, saya latihan, saya contohin lagunya, rehearsal gitu, lalu dia dengerin. Saya main gitar susah banget. Habis itu saya kasih lihat ke dia sambil nyanyi. Lalu gitar saya itu ngadet-ngadet, maksudnya kayak karena skill saya masih kurang lah, masih biasa aja. Jadi permain gitar saya tuh sangat terhambat gitu. Lalu dia bilang, gimana kalau lu gak usah pakai gitar aja? Gimana kalau lu pakai backingan vokal aja? Kok enggak minta teman lu bantuin iringin gitu, something like that. Nah tapi saya bilang, gak mau. Pokoknya saya mau main gitar gitu. Nah lalu dia ngomong satu hal. Ingat, ini itu kompetisi nyanyi, bukan kompetisi gitar. Kamu akan dijudge berdasarkan skill nyanyi kamu, bukan skill gitar kamu. Nah, tapi waktu itu saya masih batu gitu, masih muda lah, masih ngerasa nggak mau tahu, saya pasti bisa main gitar ini, saya pasti bisa gitar sambil nyanyi. Gitu. Ya udah, akhirnya saya ke kontes. Pas sebelum naik ke panggung itu, yang saya pikirin tuh cuma chord-chord itu doang. Kayak, gimana nih ntar transisi chordnya biar keren. Gimana nih supaya gue kelihatan kayak
jago banget nih gitar sama nyanyinya. Sampai akhirnya pas saya di panggung, karena gitar yang saya gitar untuk lagu yang saya pilih itu sulit, mengakibatkan saya ya kagok, nyanyinya pun juga gak lepas karena yang di pikiran saya tuh abis ini chord apa nih, abis ini cis minor atau E minor ya, semacam itu. Padahal instead kan saya harusnya kan kayak fokus di pernapasan lagunya, buat lagunya, pernapasan untuk ngambil nada tinggi dan sebagainya. Dan hasilnya saya pun kalah, saya pun tidak masuk ke top 3, saya hanya masuk di posisi keempat. Nah, pas pulang, satu jurinya datang ke saya, dia bilang gini, suara kamu bagus, tapi saya lihat kamu tuh kayak nganggap ini tuh kompetisi gitar, padahal ini kan kompetisi nyanyi. Kalau kamu pakai backingan aja, backingan back sound gitu, pasti kamu lebih fokus di nyanyi dan pasti kamu bisa juara karena kamu sejujurnya kamu lebih bagus dari dia. Dia bilang seperti itu kepada saya. Langsung saya diem, saya ngerasa kayak wah gila, I was focusing on the wrong things, I was focusing on the small things, I'm sweating the small stuff. Nah, pelajaran ini bisa menjadi contoh juga untuk kehidupan nyata kita ataupun kehidupan pekerjaan kita. Terkadang kita misal contoh seorang bisnismen. Misal goal kita itu untuk menjadi, untuk brand kita menjadi terbaik atau yang paling top of mind di industri masing-masing. Namun instead of focusing untuk customer, focusing cara men-treat customer dengan benar, bagaimana cara memberi service yang baik, bagaimana cara memberi customer service yang luar biasa, membuat pelanggan merasa nyaman. Namun ada beberapa yang malah fokusnya di hal-hal yang lain, hal-hal yang kecil, seperti adu-aduan sama kompetitor, adu-aduan siapa yang harus lebih duluan, launch produk baru, atau adu-aduan yang mana yang desain sosmednya harus paling keren. Padahal kan untuk maju pasti kan kita perlu trust dari customer. Kalau misalnya kita hal pentingnya aja kita nggak fokusin, malah kita fokusin di hal-hal kecil, akan sangat sulit untuk kita maju. Atau contoh misal di dunia kerja, corporate misalnya. Misalnya target goals kamu itu adalah untuk naik posisi hingga general manager, climbing the corporate ladder. Kamu misal bersaing dengan satu orang itu. Tapi instead of kamu fokus di bagaimana treat klien kamu atau bagaimana memberikan service terbaik yang sesuai dengan klien kamu inginkan, kamu malah fokus di contoh jelek-jelekin nama kolega kamu ini ke orang-orang supaya orang-orang benci dia dan kamu yang jadi naik. Atau kamu pokoknya bilang ke bos kamu kalau si ini kayaknya gini deh pak, seperti itu. Instead of membiarkan hasil yang terlihat, memberikan hasil yaitu sales atau acquire customer dan semacam. Nah, dari pelajaran ini kita bisa lihat kalau ada beberapa hal yang penting yang kita harus fokus instead of hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang sebenarnya insignifikan. Kalau saja Anda tahu apa goal Anda harus analisa dulu apa hal penting yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu instead of di hal-hal kecil. Misal kamu mau jualan makanan online gitu misalnya pas lagi karantina seperti ini. Ya pastiin rasanya dewa instead of kamu fokus di plastiknya kayak kurang lucu deh, semacam kayak itu. Jadi dari pelajaran ini saya ingin memberitahu kalau jika Anda memiliki goal, pastikan fokus Anda di tempat yang benar. Jangan sampai Anda ingin menjuarai kompetisi nyanyi, Anda malah fokus gimana caranya jadi gitaris paling keren. Anda ingin menjadi bisnismen hebat, Anda ingin brandnya terkenal, tapi Anda fokus di analisa kompetitor. Pastikan Anda fokus di hal yang benar. Thank you udah dengerin episode podcast kali ini. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Cheers, thank you.